pers ya, dan harus memikirkan juga kehidupan dan kelangsungan bisnis media itu sendiri. Betul, Nah betul, ini betul. tantangan Iya, iya, besar ya ya. tantangannya ya selalu itu ya, apalagi pandemi sekarang semua sektor terdampak ya, Berdampak Bang Ken. sekali. Oke. Nah, sementara itu KPI-nya udah selesai belum tuh urusannya, Bang Ken? Iya, KPI sedang iya, urusan internal urusan kemarin ya. internal. Iya, KPI-nya juga lagi pusing. Sementara kita juga lagi dikejar ini ya, Bang Ken ya, switch off ke Ya, digital ini ya, Bang tantangan Ken ya. besar Jadi juga ya. betul Yang juga belum apa ya, belum rampung 100% karena waktu itu kan wacananya revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, tapi kan akhirnya kan ada poin-poin tertentu yang masuk di Undang-Undang apa namanya Omnibus Law ya, akhirnya masuk ke Omnibus Law ketenagakerjaan gitu ya. Ini juga menjadi apa pembahasan. Walaupun sekarang masih berjalan ya di Kementerian Kominfo ya. terkait dengan digitalisasi. Tapi saya kira memang jadi tantangan besar. Tapi sebetulnya kita kalau boleh ya kita ambil sedikit karena kan mau nggak mau nanti kita ke arah sana ya, Bang Ken ya. Sebetulnya untuk pemirsa, untuk audiens ya, untuk publik itu semakin beragam kontennya. Untuk program maker tantangannya karena harus semakin kreatif tapi tanpa meninggalkan kualitas gitu ya. Begitu ya. Bagaimana? Ya, benar sekali ya. Tapi memang sekarang kan yang menjadi perdebatan dan belum tuntas juga kan apakah single MOOC atau multi MOOC ini kan jadi perdebatan. Apakah nanti yang RTVRI yang menguasain, lalu TV swasta adalah semacam content provider gitu ya, atau memang sepenuhnya jadi multi MOOC itu TV swasta seperti sekarang ini penguasaan flexingnya tetap ada di swasta, itu juga masih, dan itu salah satu kendala sehingga belum putusnya itu revisi undang-undang penyiaran gitu ya, sehingga sekarang ini lebih pada persoalan digitalisasi, migrasi ini diatur masih dalam peraturan Menteri Kominfo, walaupun rawan juga ya, tapi saya kira tetap jalan. Tetap jalan dan ya sambil berjalan ya itu ya tadi mungkin para program maker televisi ya sudah harus bersiap-siap ya untuk harus semakin kreatif ya, Bang Ken ya, karena kan nanti makin banyak nih saingannya ya. Ya memang, tapi ini memang harus mengedepankan lagi adalah kepentingan publik. Kalau kita terlambat melakukan migrasi ke digital, yang dirugikan adalah publik. Selain kualitas juga keragaman ya. Itu juga memang apa namanya tanggung jawab pengelola lembaga siaran dan juga tanggung jawab pemerintah, karena kita akan sangat ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu di dulu depan ya. melakukan itu. Termasuk terlambat ya, tapi nggak apa-apa ya, kita termasuk tetap Malaysia dan semangat ya Filipina menuju. sudah lebih dulu ya, Ya, kita betul. ketinggalan. Betul. Pasien COVID bolehlah kemarin agak naik ya peringkatnya ya, ke arah digital TV kita masih mengejar ya, Bang Ken ya. Oke, sekilas tadi tentang arah ke depannya gitu ya. Tapi balik lagi karena topik kita tetap implementasi etika dan hukum. Kalau tadi ya itu ya tantangan-tantangan itu, kemudian tetap ada penilaian dari KPI gitu ya, P3SPS, P3SPS betul ya. Kemudian juga yaitu kontrol, sebetulnya publik juga bisa sebagai kontrol juga ya, karena kan dengan adanya aduan-aduan atas konten-konten yang meresahkan itu juga kita harus aktif dong, Bang Ken. Ya, justru memang itu diatur dalam dan dimintakan ya di Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 32. Makanya ada partisipasi masyarakat dalam bentuk media watch ya. Jadi media watch itu dulu masih aktif, misalnya media watch pantau ya. Tapi kalau sekarang media watch kita juga boleh dibilang sedikit ya partisipasi publiknya untuk media watch. Mungkin ada yang melihat temuan atau katakanlah misalnya
yang menyalahi SPS untuk siaran atau konten jurnalistik yang terkait dengan katakanlah dugaan pelanggaran kode etik jurnalistiknya, orang belum melaporkannya gitu. Ya. Nah, masih mengandalkan KPI bisa memantau terus 24 jam tentang siaran itu, padahal partisipasi publik dan saya kira tegur pengawasan dari publik itu akan menjadi perhatian lembaga siaran untuk tetap komit melakukannya profesional. Walaupun dari kalangan praktisi ini kan kemungkinan dia bisa keliru atau silap gitu, tapi sangat mungkin juga dia menyiasati gitu. Ya, ketika yang terjadi saat ini yang dirugikan adalah publik. Nah, kalau keliru memang ya siapapun namanya manusia bisa keliru ya. Nah, ya, halo. Ya, lanjut. Ya. Yang dirugikan tadi maksudnya sampai itu, Bang. Iya, yang dirugikan adalah masyarakat gitu ya. Kalau misalnya lembaga penyiaran itu tidak profesional. Kalau misalnya dia keliru, dia harus langsung melakukan koreksi. Itu salah satu poin dari 11 kode etik jurnalistik yang diatur oleh kode etik jurnalistik diatur oleh peraturan Dewan Pers ya. Jadi kalau dia keliru mengkoreksi itu bisa dimaklumi. Yang jadi soal kalau dia mensiasati sesuatu sehingga merugikan publik gitu loh maksudnya. Iya ya, ada hidden agenda. Ini adalah frekuensi publik, milik publik, tapi dibuat untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang problemnya. Apakah itu kepentingan bisnis? Karena lagi tren sekarang namanya ad content ya. Ad content itu advertorial content. Disisipkan dalam konten, padahal itu sebenarnya harus jelas pemisahan antara konten jurnalistik atau konten non jurnalistik atau konten disebut dengan advertorial atau iklan. Harus ada perbedaannya. Sudah tapi ini ya, sudah nyaru-nyaru gitu ya. Iya, nyaru-nyaru misalnya dalam berita ternyata itu misalnya mengandung mengandung transaksi. Bisa jadi itu memang legal antara pihak pemasang iklan dengan lembaga penyiarannya. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh kan, karena masyarakat dirugikan. Dan itu juga terjadi di media online. Ketika kita membaca satu berita, nanti di akhir-akhirnya ada satu kalimat, ternyata itu tentang produk gitu ya. Walaupun di awal kita dikasih edukasi bagus, di belakangnya ada konten advertorial. Makanya ad content ini juga saya kira memang harus perlu dicermati ulang gitu ya. Cermati ulang. Saya kira lebih bagus berterus terang bahwa ini adalah iklan, ini bukan iklan, atau ini produk jurnalistik, ini non jurnalistik. Begitu, Bu Dewi. Tapi justru kan itu ya yang sering kita temukan itu mensiasati itu ya, tanda kutip mensiasati, apakah itu misalnya dari judul gitu ya, clickbait seperti itu misalnya, tapi ternyata beda gitu ya. Nah, seperti barusan juga yang Bang Ken sampaikan terkait iklan, itu juga ternyata diam-diam mensiasati seperti itu gitu ya. Padahal kan publik belum tentu bisa ya Bang Ken ya. Jadi tadi kan itu tantangan-tantangan ya, sampai pokoknya dasarnya penghasilannya dari iklan. Pasti ada kepentingan di sana gitu. Itu tantangan ya. Terus menurut Ken, ini kita sebelum sampai ke Kiara ya, seperti apa tuh disiarkan di TV Indonesia di tengah banyaknya tontonan hiburan sinetron yang di Indonesia kan ya tadi Bang Ken sampaikan hanya memperlihatkan kemewahan, hedonisme gitu ya. Iya. Kriteria-kriteria siaran TV yang berkualitas, edukatif gitu loh. Ya, memang saya bukan pengamat untuk drama televisi atau sinetron ya, tapi memang kalau kita lihat itulah perlunya mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini yang punya minat pada produk-produk non jurnalistik mencoba harus melakukan sebenarnya riset sehingga apa yang ditempelkan dalam drama itu betul-betul realis gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan lebih banyak pada Rio yang drama banget ya, sehingga bisa berlama-lama bertahan di depan layar TV gitu ya. Ini memang menjadi tantangan.
Dan saya kira harus ada konten yang realis dan kritik terhadap bagaimana kehidupan atau realitas sosial yang harus mengedukasi gitu ya. Tapi saya lihat di konten-konten Facebook malah audiovisual itu banyak juga yang sudah didesain sedemikian rupa dan itu menyampaikan pesan-pesan moral gitu ya. Nah, saya kira dia ya. di media televisi ketika sudah menampilkan drama TV atau sinetron sebaiknya memang melakukan itu. Setidaknya ada kritik moral terhadap masyarakat, misalnya terkait dengan kehidupan sosial. Kita tahu belakangan ini, saya tidak tahu kenapa ya, dalam pemerintahan banyak sekali persoalan, mohon maaf ini asusila dan segala macam yang melibatkan anak sekolah atau yang melibatkan pejabat malah yang seperti di Parigi ya. Banyak sekali yang saya tidak tahu itu kenapa itu bisa terjadi di tengah pandemi seperti ini. Termasuk juga tadi yang seperti yang Mbak Dewi sampaikan di salah satu lembaga yang pemantau yang diberikan kewenangan seperti KPI ini misalnya kan. Nah ini jadi saya kira apakah ini fenomena, tapi saya melihat ini adalah kasus ya, persoalan yang harus dihadapi. Ya, makin PR aja gitu ya KPI. Sedang kadang-kadang kan juga disorot bahwa ini KPI main sensor aja nih, kategorinya apa sebenarnya gitu ya misalnya. Itu kan kadang-kadang tidak jelas untuk publik gitu. Nah, kalau boleh diambil contoh Bang Ken, misalnya ya jadi kan tadi harapannya tidak hanya menyuguhkan konflik-konflik saja gitu ya Bang Ken ya, konflik histerianya gitu, drama-dramanya, tapi jangan lupa juga untuk menyampaikan pesan moralnya gitu kan, jangan lupa gitu. Yang di highlightnya jangan ininya apa namanya, jangan emosinya gitu. Iya. Itu yang salah tangkap lagi sama publik. Tapi Bang Ken bisa kasih contoh nggak? Oke, beritanya sudah pasti bahasanya nanti mungkin di beberapa etikalistik, misalnya apa kan korban kah atau menampilkan itu ya korban kekerasan dan lain-lain ya. Kalau untuk dominannya kan TV entertainment ya Bang Ken ya. Untuk saat ini. Nah, ada nggak contoh Bang Ken? Misalnya kalau zaman dulu sinetron Bang Dul, nggak tahu nih adik-adik yang lagi ikut webinar ini sempat nonton atau diceritain ya. Karena kadang-kadang diulang juga kan, diriran juga. Apakah sinetron seperti Bang Keluarga Cemara ataukah apa yang hiburan, tapi ada moralnya. Coba Bang Ken mungkin bisa kasih contoh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau berlatih kebayang gitu, contoh sinetron ini nih gitu program ya, ini. saya memang lebih fokus pada produk jurnalistik ya. Jadi saya sendiri belum ada untuk drama, sinetron ya. Tapi nanti boleh kita diskusikan, mungkin ada beberapa poin mungkin yang penting. Tapi mohon nih Mbak Dewi, kebetulan saya lagi pegang headline news dulu sebentar. Jadi break dulu sebentar. Saya akan webinar cerita ini lagi. Ada iklannya juga. Cerita lagi tentang ya kode etik jurnalistik. Saya akan hadir lagi. Tapi jangan sampai siarannya terhenti ya. Bang Ken. Terus harus siaran. Oke. Ya, saya bisa boleh. Oke. Mungkin siap. Biar juga kesempatan kepada Kiara ya, Pak Oke, boleh. Ya, kita gantian nanti bisa lebih Oke, silakan. Bentar ya. Tidak apa-apa Bang Ken. Ini ibaratnya iklan buat teman-teman. Commercial break dulu. Bang Ken harus breaking news dulu. Headline news. Kita ke Kiara. Kiara sudah sampai di satu tempatkah? Kita tadi sudah membahas dari sisi etika. Tapi Bang Ken dulu, jadi oh ya, nanti jadi kita ada waktu sejam untuk materi ini, teman-teman. Tapi teman-teman boleh sudah siapkan apa kepada kita pada siang hari ini. Oke, sebentar ya. Ini sambil teman, kalau sambil menunggu saya direspon Kiara. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar implementasi etika jurnalistik di
televisi. Karena untuk Pak Ara nih, buat Dewi, mungkin Pak Aranya lagi sedang tidak, Kak Dewi ya? Ini udah sempat seha ya, Kiara ya, tapi belum nyambung lagi ya. Iya, betul Kak Dewi. Kita Aranya. sambil, oke, yang kru Adristi sudah saya buat host ya. Nah ini dia, Kiara sudah hadir lagi. Masih di mute, Kiara. Ya. Masih di mute suaranya. Oke, teman-teman, sambil menunggu, kalau tentang dari sisi etika jurnalistiknya, kemudian apa kita press lagi fungsi penyiaran seperti apa, tanggung jawab moralnya seperti apa, kemudian apa panduan-panduannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dari sisi hukum. Kiara masih di mute ya. Jadi kami belum bisa mendengar suaranya. Kiara sambil menunggu teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada pendapat, ada sanggahan, boleh banget ya. Untuk Pak Mohon Ara maaf, di-unmute. tadi tidak Pak. bisa. Kiara sudah bisa. Di laptop tidak bisa. Oh, HP lagi. Tadi saya coba buka pakai laptop biar enak. Tapi ini suara udah oke sih, Ya, Kiara. karena on 2 lewat HP. Ya, 2 device ya. Oke, bisa sambil saya coba tanyakan dulu terkait hukumnya, Kiara. Boleh, silakan. Jadi di dalam dunia penyiaran tadi sudah disinggung etikanya, kan itu perlu ada panduan, perlu ada pedoman hukum dan etika penyiaran sebagai pedoman praktis media dalam melakukan tayangannya. Nah, apalagi kan TV ini tadi sudah diingatkan lagi oleh Bang Ken bahwa menggunakan frekuensi publik yang di dalam tentu ada tanggung jawab moral ya. Nah, sehubungan dengan aturan tersebut kita mau tanya nih sama Kiara, bagaimana tentang Undang-Undang Penyiaran Indonesia terkait etika penyiaran? Oke. Sorry, ini di kendaraan koreksi suaranya kurang. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, hukum dan etika jurnalistik, mulai dari reformasi sampai reformasi, mulai ada beberapa, dan insya Allah itu akan menuju ke perbaikan. Contoh umpamanya pada saat untuk jurnalistik pada saat pra-reformasi itu banyak sekali yang mempersulit seperti adanya siup, dan siup itu bisa dicabut dengan istilah bredel kalau zaman dulu kan gitu. Dalam tekanan penguasa atau ada pada zaman terhadap, tapi pas sekarang ada undang-undang 4 dulu dan sudah diperbarui dengan 2000, itu pendirian pun jadi lebih simpel. Bahkan kalau ada sudah diatur dalam sebuah KUHP. Jadi artinya Kiara, apa tata kalau kerja? boleh diulang. Bahkan kalau ada pelanggaran, pendirian simpel. Sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum. Jadi menggunakan oleh karena itu kalau kita lihat norma terkait penyiaran segala macam mengacu pasal 8 Undang-Undang 45 hasil amandemen. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak memiliki, menyimpan, atau menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
Terputus lagi. tentunya norma hukum terkait. Halo, apa suara saya masih terdengar ya? Iya, tadi sempat putus-putus ketika Halo? menyinggung apa? Halo? Iya, lanjut ya. Ya, lanjut. Selain itu kan harus tetap MPR tahun tentang pasal 20 untuk kita ya, karena itu. Nah, terkait dengan etika, tentu tidak lupa terkait dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pada pasal ayat 2, sebutkan setiap orang bebas mempunyai pengeluaran, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani. Yes. Gitu. Kalau bla 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 bla, tentu dengan perhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar, Kiara. Lanjut. Oke. Dan karena di sini agak di laptopnya hilang ya. Kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Karena kita hak tersebut bahwa etika dalam pers itu harus sangat-sangat kita perhatikan. Yes. Lalu ini ya, bahwa jurnalistik itu harus memiliki batasan tentang kebebasan, benar, biar tidak melanggar pada bebas dalam penyampaian atau kebebasan itu harus hak orang lain, di antaranya hak asasi, hak asasi, hak untuk tidak difitnah, hak untuk anggota keluarga dan orang dekatnya tidak diserang bila tidak ada kaitan dengan suatu kasus, juga untuk didengarkan. Nah, gitu kan? Kalau Iman Diven menulis sebagai jejak yang gitu. Artinya oleh karena itu, karena kalau diikuti maka itu akan bersentuhan dengan hukum. Contoh, kalau hak akan kebebasan ada penghinaan, itu bisa melanggar pasal 310 KUHP. Kalau menyampaikan pers itu tidak memperhatikan fakta, menimbulkan fitnah, itu bisa kena pasal 311 KUHP. Kalau yang tulis itu mempunyai unsur penghinaan ringan, itu bisa sentuhan dengan pasal 315 KUHP. Kalau yang disampaikan itu mempunyai konten pornografi, itu bisa bersentuhan pada pasal 282 ayat 2 dan 533 KUH. Ataupun jika hoax sekarang, contoh informasi itu menimbulkan hasutan pada masyarakat, itu bisa bersentuhan dengan pasal 16 KUHP. Jadi artinya menyampaikan kebebasan itu, etik itu jaga. Tidak memperhatikan etika, dan itu kita melanggar hak orang lain seperti yang saya sebutkan di awal, bisa bersentuhan dengan pasal-pasal yang tadi. Termasuk umpamanya pernyataan kebencian, permusuhan terhadap pemerintah, itu bisa bersentuhan dengan pasal 154. Terhadap golongan tertentu, isu sara, itu bisa 156. Jadi tersebut. Tentu Dewan Pers, Dewan Kehormatan PDS, Dewan Kehormatan PD Pers itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk menjaga jurnalistik ini agar tetap pada rel yang ada. Ya, itu berarti kan memang sudah jelas diatur ya di KUHP, ada pasal-pasal Kiara. Itu kalau ada kasus-kasus pelanggaran oleh media-medianya, itu kan sudah berdasarkan undang-undang pers kan ya, Kiara ya? Sorry, suaranya tidak terdengar lagi, Kiara. Suaranya belum terdengar lagi. Atau halo? Cek audio, Kiara? Ya, halo ya. Ya, sudah bisa. Sudah bisa.
Sorry, ada gangguan jalanan sampai saya Nggak harus apa-apa. Tadi audionya kalau di mute itu udah terganggu yang lainnya, jadi sorry. Oh, oke. Gimana tolong Sekarang udah lancar lagi. diulang. Ya, Kiara sudah menyampaikan bahwa ya sudah jelas diatur ya di KUHP tentang pasal-pasal yang bisa digunakan jika ada pelanggaran-pelanggaran itu ya hak-hak terkait penyampaian konten dari media ya. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran sekarang sudah menggunakan undang-undang pers ya, Kiara? Undang-undang pers. Oh, sorry, sangat. Ini saya sedang di kendaraan ini. Iya, nggak apa-apa, Kiara. Oke, jadi undang-undang pers pun juga tetap mengacu pada KUHP yang ada ya. Seperti dibilang pada di awal tadi, antara tentunya pada Undang Pers nomor 32 tahun 2002, sentuhannya itu tetap pada KUHP. Kaitan dengan pidana, dia KUHP pidana, kalau memang ada perdata ya KUHP. Tetap mengacu ke situ di atasnya ya. Betul. Oke, teman-teman mungkin di refresh lagi nih, Kiara. Sama KPI itu beda, Kiara. Halo? Ya, Kiara. Bisa dengar suara saya? Ya, gimana? Aduh, agak. Oke. Fungsi pendewan dan juga fungsi dari KPI ya. Biar teman mungkin di refresh lagi, bedanya Dewan Pers, fungsi Dewan Pers dan KPI. Bedanya Dewan Pers dan KPI, fungsi-fungsinya. Halo, Kiara. Terkendala lagi ya sepertinya. Oke. Kita coba lagi. Teman-teman. Kiara, bisa dengar saya? Halo. Yes. Halo. Ya. Ya, Kiara, saya mendengar suaranya. Bisa kita coba lagi. Ya. Aduh, mohon maaf ini kurang stabil karena kendaraannya jalannya lagi itu posisi. Ya, nggak apa-apa Kiara, bisa lanjut. Coba cek dulu audionya. Halo. Sementara kita menunggu sambungan dengan Kiara, kita coba sapa Bang Ken. Apakah sudah selesai headline news-nya? Ataukah masih ya? Nah, luar biasa narasumber kita sibuk sekali. Bang Ken, ini Kiara masih terkendala nih ya, karena lagi di perjalanan ya Kiara. Jadi kita kadang-kadang terputus. Kiara. Tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang yaitu panduannya, pedomannya itu ada KUHP. Kemudian saya tanya, kalau sekarang kan pelanggaran media itu lebih ke undang-undang pers, Bang Ken. Tapi menurut Kiara kan tetap saja di atasnya tetap merujuk ke KUHP ya. Apakah itu nanti masuk ke pidana atau perdata gitu ya Bang Ken ya kira-kira? Oh iya, maaf ya tadi break dulu sebentar ya. Nggak apa-apa. Ada berita apa Bang Ken tadi headline-nya? Ya, ada ini masih ya sebenarnya sih headline-nya hari ini masih seputar PPKM di Jakarta sudah mulai turun di level 2 ya. Jadi kegiatan sudah dilonggarkan. Ya, tempat wisata baru buka dan ya, kayak ruang terbuka hijau sudah mulai dibuka. Halo, mohon maaf. Ruang terbuka hijau udah ada sekitar 59 lokasi dibuka gitu. Saya kira bagus lah ya. Masih memantau itulah ya. Iya. Ya, Kiara gimana? Langsung. Sudah bisa? Ini Bang Ken sudah bergabung lagi nih sama kita. Iya. Baik, bisa saya respon mungkin sambil menunggu Pak Kiara terkait dengan tadi soal undang-undang ya penerapan terhadap dan pelanggaran yang dilakukan insan pers atau media gitu ya. Ya memang ini sudah ada aturannya. Jadi secara hukum mungkin Pak Kiara bisa bicara soal lex spesialis, tapi ini memang undang-undang ini adalah lex spesialis. Undang-undang 40 tahun 99 tentang mengatur bahwa di sana sanksi yang dikenakan kepada media dugaan pelanggaran misalnya apabila terbukti dalam proses proses hukum
sebenarnya sanksi terberatnya adalah denda, gitu ya. Bisa juga memberatkan kalau misalnya itu dendanya bikin bangkrut. Kalau bikin bangkrut itu juga kan jadi persoalan, bahkan sama dengan pemberdelan jadinya gitu ya. Iya. Cuman dalam bentuk Tidak langsung lain gitu ya. Nah, ya, tapi undang-undang tentang pers ini sudah mengatur kalau terjadi dugaan pelanggaran dilakukan oleh media, sudah ada mekanismenya, laporannya disampaikan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mempertemukan para pihak ya, halayak yang dirugikan ya, pembaca atau orang yang terkait langsung, kemudian dipertemukan dengan pihak media, lalu di mediasi gitu ya. Apabila misalnya mediasi tidak dapat diselesaikan, maka ada proses lanjutan, maka Dewan Pers yang akan menyidangkan dan memutuskan. Dan sebelum memutuskan tetap akan dibuka ruang juga untuk mencari solusi gitu ya. Tapi apabila misalnya tidak ada lagi pilihan lain, barulah sanksi yang diputuskan oleh Dewan Pers. Jadi memang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu sudah menjadi lex specialis dan bukan pidana umum gitu ya. Jadi dan Dewan Pers sendiri yang MOU-nya sudah MOU dengan Polri, walaupun di tingkat katakanlah atau di tingkat Polres Polsek masih ada yang melakukan proses pidana umum terhadap karya jurnalistik gitu ya. Tapi sebenarnya belakangan kan sudah semakin sedikit dengan adanya MOU itu, seluruh proses itu sudah harus dibuka ruang melalui Dewan Pers dulu. Oke, itu berarti sanksi terberat dari Dewan Pers itu berarti tadi denda kan ya? Ya sebenarnya sih dibuka ruang dulu kan, memberikan sanksi kepada media untuk meralat atau memberikan ruang yang sebesar-besarnya, yang proporsional. Tapi kalau misalnya pihak pengadu tidak menerima, sangat mungkin juga menjatuhkan sanksi lainnya, tentunya begitu. Jalan terakhir ya itu sanksi tadi ya. Nah kalau misalnya selain sanksi itu, apakah nanti misalnya ada yang lebih misalnya ya Bang Ken, apakah nanti memungkinkan rekomendasi kepada komitmen mencabut izin siar media ini misalnya udah berat banget nih Bang Ken. Terus yang lebih berat dari denda kan, tadi kan paling ininya denda nih. Bisa seperti itu ya Bang Ken kan? Ya, justru disitulah memang kan pada dasarnya kan bagaimana self censor dilakukan oleh kalangan media gitu ya, pers nasional gitu ya, khususnya supaya mereka tidak sampai kepada tahap itu. Artinya kalau bisa melakukan koreksi atau meminta maaf, nah sebenarnya kan tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah diingatkan terkait dengan misalnya konten pelanggaran, katakanlah misalnya pelanggaran soal asusila gitu ya, atau misalnya persoalan kan banyak hal ya yang secara publik mungkin sering dilihat di media sosial, hal yang biasa ketika muncul di televisi masyarakat melihat itu sesuatu yang biasa, padahal menurut P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, itu pelanggaran. Misalnya hal-hal yang menjijikan gitu ya. Kita tahu mungkin teman-teman peserta di sini juga pernah melihat misalnya ada satu tayangan memakan apa gitu yang menjijikkan gitu ya. Tidak perlu saya sebutlah misalnya ya. Nah itu kan kalau diingatkan sekali misalnya 2 kali ya tentu bisa dikenai sanksi ya. Tapi saya kira memang saya kurang setuju juga kalau misalnya ada pers yang sudah diingatkan gitu ya, tapi tidak mau berubah gitu ya, atau tidak mau setidaknya dalam mata acara itu dia berubah lah gitu ya, artinya mengikuti teguran dari KPI gitu. Tapi kalau sampai tidak mau misalnya, sampai direkomendasikan untuk dihentikan siaran, kalau itu misalnya tidak dilakukan juga akhirnya pencabutan pada izin frekuensi, kalau sampai di situ berarti kan tidak ada dialog gitu ya. Kita sebagai insan pers juga yang mengedepankan, mengutamakan kepentingan publik, berarti kan ada problem juga. Dan termasuk juga di lembaga katakanlah misalnya tadi KPI-nya bisa juga jadi ada problem juga. Dipertanyakan gitu. Juga ya. Iya dipertanyakan juga. Saya kira memang
tidak haruslah sampai kepada Iya. pencabutan izin. Saya Dan kira belum- untuk penghentian siaran pun kalau ada dialog, ya Harusnya kan bisa tidak ya. diperbaiki gitu ya. Ya, ya. Media sendiri pun dengan self sensor itu kan, dan hak koreksi itu kan, media ketika sudah tahu ada kesalahan, sesegera mungkin dia harus Ya, mengkoreksi diharapkan. pada tempat dan tentunya program yang sama kalau di penyiaran ya. Tapi kalau mungkin dicetak, dia pada kolom atau halaman yang sama gitu ya. Kalau kita kan di penyiaran nggak mungkin harinya sama, ya paling Ya. program yang sama gitu ya. Betul, betul. Iya. Oke, iyalah itu sangat dihindari ya Bang Ken ya, karena itu fatal banget kalau misalnya sampai harus cabut izin ya. Iya. Tapi kan mungkin kadang-kadang pemirsa gemes nih, misalnya ada suatu program ngebandel gitu, diulang lagi, terjadi lagi gitu kan, kadang-kadang gemes ya. Ini kalau pakai undang-undang pers, diskusi selesai, atau bahkan dia ngakalin nama programnya dan lain-lain lah itu Bang Ken ya. Tapi sejauh ini sih berarti di kita sampai saat ini masih bisa ya Bang Ken ya, masih bisa diselesaikan dengan dialog ya, dengan Ya, saya kira kan orang-orang yang ada di pers ini kan juga orang-orang yang berpendidikan lah ya, yang juga punya rasa malu, dan salah satu syarat jadi jurnalis itu kan integritas ya. Jadi kalau soal itu tidak dipatuhi kan ya kita harus sebetulnya mencoreng citranya sendiri ya Bang. Citra sendiri. Tadi itu makanya kalau itu atau keliru, nah itu tidak bosan-bosannya masyarakat untuk mengawasi. Karena ada ruang itu kok untuk media watch, itu kan diatur dalam undang-undang. Ada hak publik untuk membentuk organisasi atau wadah untuk melakukan media watch gitu ya. Jadi itu sangat penting. Dan tentunya jangan dikira juga bahwa jurnalis malaikat yang tidak pernah salah, ya pasti juga ada kesalahan gitu ya. Kita harus diawasi. Karena salah satu faktor yang juga membuat orang melakukan kesalahan, merasa tidak dipantau, itu yang pertama. Yang kedua, merasa berkuasa. Nah, kalau itu terjadi, nah berarti kan harus ada pengawasan terus. Gitu. Nggak boleh dibiarkan gitu kan. Harus dipantau. Gitu. Oke, Bang. Oke, kita coba lagi. Kiara sudah bisa cek audio lagi. Apakah sudah ada di posisi yang lebih baik? Kiara, untuk sambungan internetnya, Kiara. Kita coba lagi. Ya. Ya. Boleh Kiara dicek lagi? Halo? Ya. Oke. Coba lanjut Kiara. Cek. Ya, oke. Mohon maaf tapi sinyal agak kurang stabil. Ya. Sedang dalam perjalanan. Ya, nggak apa-apa Kiara. Kita sebisa-bisanya aja nih Kiara berarti ya dalam kondisi sekarang ya, Kiara lagi di jalan ya, nggak apa-apa. Dicoba lagi sekarang bisa audionya? Oke, biar sinyalnya mungkin agak stabil audionya, videonya saya off aja ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Ya, akan ada mukanya juga Kiara. Bagaimana tadi? LBP. Bagaimana tadi? Oh iya, live by phone ya, LBP. TV, live by phone nih Kiara. Halo? Kiara. Suara putus-putus, jadi saya tidak bisa mendengarkan lagi. Suara saya ke Kiara putus-putus. Betul. Oke, akan saya coba ya satu pertanyaan. Oke. Kiara, bagaimana melihat implementasi hukum di media-media sekarang terkait etika penyiaran? Kalau kita lihat implementasinya gitu ya. Iya. Ya, dibandingkan pada era-era yang tadi yang sempat saya bahas tentang era-era itu, era-era pra-reformasi dan pasca reformasi, sebenarnya sudah lumayan banyak kemajuan ya. Banyak kemajuan, yang tadi sudah dibahas oleh Narsum. Halo? Ya, lanjut Kiara. Ya, sorry. Karena di mana sekarang wartawan dan pers adalah pihak yang menjalankan pemenuhan hak warga negara atas informasi. Nah, untuk pemenuhan itu saat ini banyak sekali dengan lebih longgarnya perizinan pers itu.
dengan tidak harus adanya situs web seperti yang tadi, maka itu banyak sekali saat ini. Kalau mohon maaf, admin tolong dibantu kalau ada peserta yang masuk sehingga tidak mengganggu layar yang ada di ini, biar langsung di admin. Jadi saya agak terganggu sinyalnya setiap ada peserta yang masuk gitu. Mohon dibantu. Di off ya, minta tolong ya. Oke, untuk saya ulangi lagi. Silakan. Jadi dengan adanya kemudahan untuk membuka akses media pers tadi, artinya banyak sekali bermunculan saat ini media-media, baik itu media yang bersifat online maupun offline. Nah, disitulah peran untuk mengontrol media tersebut, baik elektronik maupun non elektronik, itu harus lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena dengan kebebasan tersebut, orang sekarang dengan mudahnya melakukan pelanggaran tanpa disadari. Atau bahkan ada beberapa media sosial yang menyebarkan beberapa informasi penyiaran, padahal itu dengan menggunakan menggunakan apa? Sehingga ucapan apa yang ditayangkan kadang-kala itu Halo Kiara, putus-putus lagi ya, betul ya Bang Ken ya? Putus-putus nggak di Bang Ken? Iya, putus, nggak kedengaran lagi. Kiara putus-putus lagi nih. Halo. Oke, kalau begitu karena waktu kita tidak banyak ya, mohon maaf nih Kiara dan Bang Ken, jadi saya hanya punya waktu sampai sekitar pukul 14:30-an. Kiara, mohon maaf, suaranya jadi roboh jelas lagi. Mohon maaf, jadi saya harus ke Bang Ken lagi ya berarti ya. Ya, tapi intinya kan tadi Kiara sudah menyampaikan bahwa ada perbaikan ya di era sekarang. Sebetulnya ada kontrol, bisa dilakukan kontrol makin untuk peran publik untuk mengontrol juga semakin mudah. Tetapi di sisi lain peluang untuk menyebarkan yang sesat juga mudah juga ya, Bang Ken. Ya, itu undang-undang ITE itu ya. Mungkin nanti ada webinar lagi tentang itu ya, Bang Ken ya. Gimana Bang Ken? Ya, benar sekali ya. Tapi memang kita sekarang dihadapkan, jurnalis ini juga dihadapkan di era disrupsi. Ya, artinya memang banyak sekali perubahan yang membuat jurnalis juga harus membenahi diri ya. Termasuk juga dengan meningkatkan kualitas lewat profesionalisme ya, lewat uji kompetensi wartawan sekarang. Itu juga salah satu cara untuk selektivitas terhadap para jurnalis. Ada beberapa lembaga termasuk juga istana ya, dan di beberapa provinsi sudah menerapkan ya, karena itu juga diatur di peraturan Dewan Pers ya, terkait dengan misalnya hak narasumber untuk tidak mau diwawancara oleh orang yang tidak kompeten gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri juga gitu ya. Walaupun sebenarnya itu bagian dari selektivitas terhadap jurnalis tanda kutip jurnalis abal-abal gitu ya. Kalau medianya jelas, walaupun nggak mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW atau uji kompetensi jurnalis, bagi IJTI kan namanya UKJ gitu ya. Jadi kalau medianya jelas, saya kira narasumber tetap menghargai ya dan mau diwawancara. Nah, itu digunakan ketika memang kita tidak bisa tutup mata bahwa sekarang ini dengan gampangnya orang membuat media. Dia klaim itu media televisi gitu, padahal misalnya dia bikin beberapa konten di YouTube lalu dibikinnya namanya TV gitu ya. Nah, dia klaim TV. Nah, itu yang jadi menimbulkan problem kalau menyikapi apa yang disampaikan oleh Kiara tadi. Tapi saya melihat secara jurnalisme sebagai nilai itu sebenarnya kalau kita lihat semakin mudah sekarang. Artinya warganet ya yang aktif di media sosial itu, kalau kita melihat jurnalisme sebagai nilai, bahkan sekarang jurnalis yang benar itu berlomba dengan warganet yang menyajikan juga produk yang menurut saya produk jurnalistik gitu ya.
karena dia betul. mewawancarai figur publik dan Nah, konten banyak. wawancara juga adalah konten publik gitu ya. Sebut saja misalnya Deddy Corbuzier kok, Deddy misalnya Corbuzier, betul. yang bisa melakukan kegiatan, menurut saya itu produk jurnalistik ketika bisa mewawancarai figur publik dan itu berkaitan dengan kepentingan publik. Dan jika kita bandingkan dengan jurnalis senior misalnya ya di TV manapun itu, ketika ditayangin di sama-sama platform YouTube, oh dia jauh sekali, dia bisa sampai 5 juta yang jurnalis senior yang sudah kondang ya, dia di bawah 1 juta gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kalangan jurnalis. Artinya dihadapkan dengan profesionalisme dan kemampuan juga memenuhi keinginan publik gitu ya. Jadi ada plus minus ya benar, tapi tantangan untuk jurnalis harus semakin profesional. Kalau kita lihat juga, kita baca misalnya di blog-blog ya, hebat-hebat yang non jurnalis itu hebat-hebat menulis. Bahkan saya sendiri merasa minder nih, aduh gimana nih mereka bisa menulis seperti ini, hebat sekali gitu ya. Iya kan, sudah mereka tidak perlu melamar ke Metro TV, tidak perlu melamar ke TV One, mereka udah bikin sendiri podcast yang luar biasa ya Bang Ken ya. Iya. Nah ini sebenarnya secara nilai, ini nilai jurnalisme ini menguntungkan pada publik ya. Dan kita memang dihadapkan dengan tantangan situasi seperti ini gitu. Kita harus mampu. Ya kalau kita hanya mengandalkan misalnya jurnalisme yang konvensional, barangkali kita secara industri pers itu bisa ketinggalan gitu. Betul bisa ketinggalan ya memang. Makanya kan tadi saya di awal juga menyampaikan bahwa sekarang saingannya bukan sesama TV lagi ya, tapi udah sesama jurnalis lagi sekarang tantangannya. Saingannya udah konten kreator itu ya. Ya, sebut saja misalnya Najwa Shihab misalnya dengan konten kreatornya. Bisa jadi yang lebih banyak nonton di YouTube-nya dibandingin di Trans-nya bisa lebih banyak. Iya, betul. Beda platform juga itu ke publik ya. Apalagi generasi Y sekarang ini kan mereka itu sudah familiar dengan gadget gitu ya. Mereka udah jarang nonton sudah tidak ini lagi dengan jurnalisme konvensional betul. gitu ya. Untung coverage penduduk Indonesia gitu ya. Masih banyak juga yang lihatnya TV ya kan Bang Ken ya. Sekarang kan internet belum merata juga gitu. Ya tapi kan Mbak Dewi bisa jadi nggak nonton TV lagi karena saya juga tidak jarang nonton TV. Ya saya kan harus saingan lah sama anak, dia nontonnya YouTube Kids gitu kan, terus review game-game gitu kan Bang Ken pasti tahu lah. Sudah saingannya begitu. Oh ya satu lagi Bang Ken. KPI tugasnya ngawasin konten-konten TV kita nih ya, Bang Ken ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah adakah mekanisme, adakah cara untuk ngetes dulu nih konten-kontennya untuk yang direkam ya, untuk yang taping ya, Bang Ken, menghindari agar nggak keburu ada yang lolos pada harus disensor gitu. Gimana? Iya, sekarang kan dalam proses-proses demokrasi dan lahirnya juga aturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan penyiaran sudah memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran untuk self-sensor ya, artinya mensensor sendiri khusus yang jurnalistik. Non-jurnalistik memang sekarang termasuk iklan itu semua kan harus lewat lembaga sensor supaya bisa dari situ ya lembaga penyiaran gitu ya. Untuk iklan atau non jurnalistik ya. Nah tapi kalau misalnya jurnalistik, saya kira kalau misalnya ditambah panjang lewat KPI, saya kira tidak benar gitu ya. Artinya ya diserahkan saja kepada publik, toh juga publik yang menilai. Dan kalau misalnya lembaga penyiarannya katakanlah melanggar atau keliru, toh juga ada mekanisme yang harus ditempuh sehingga itu bisa cepat diatasi gitu. Intinya sih kalau kita semangatnya media itu adalah untuk kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik, mengutamakan kebenaran, ya saya kira tidak masalah. Menyediakan forum untuk publik gitu ya. Jadi tidak tunggal ya. Walaupun misalnya arahnya sama, tapi diupayakan narasumber lebih dari satu, artinya 2 gitu ya. Arah yang sama bisa, tapi tidak tidak satu, artinya tidak homogen.
tetap harus dibuka ruang keragaman gitu ya. Keragaman ya, itu Ya, sangat misalnya diperlukan. mendukung NKRI ya semua ya saya kira mendukung, tapi tidak harus juga membuat ada yang mendukung NKRI, ada yang menolak NKRI, tidak harus, tapi mendukung NKRI dalam versi A dengan versi B itu juga Ya, keragaman gitu. betul. Dalam berbagai Iya. gitu. Dan apa namanya perspektif atau pemikiran atau filosofinya media bagi yang di luar media ya juga harus menghormati dong, karena kan kita punya prinsip-prinsip dalam jurnalisme gitu kan. Betul. Jangan juga dipaksakan pemikiran yang bahkan mengarah pada represif terhadap media, itu juga tidak sehat untuk membangun demokrasi kita. Yes, betul Bang Ken. Ini sudah hampir di ujung materi ya sebetulnya. Kiara, aduh sayang banget ya koneksinya banyak terganggu. Iya, gimana? Ya. Maaf nih, saya pengennya mah lanjut lagi setengah jam ya sama Kiara ya. Cuman waktunya memang terbatas ya. Kiara boleh disampaikan, tadi mungkin boleh disambung dulu Kiara tentang implementasi. Implementasi tadi. Tapi dalam analisis kita tentunya teman-teman semua jurnalistik harus memahami dan menjalankan apa yang ada dalam norma etis jurnalistik Indonesia sendiri. Atau biasa teman-teman itu kan menyebutnya KIJ ya gitu ya. Di mana dalam KIJ itu sendiri berisi kurang lebih 11 pasal kan. Ruang lingkup publik, sumber, kerja profesional gitu. Masalah itu kan membuat bagaimana cara profesi. Jadi profesi itu dijalankan tidak yang ada sehingga tidak melanggar dari pelanggaran kebebasan hak yang seperti diterangkan di awal tadi. Pasal 2 bagaimana cara menjalankan profesi. Jadi seorang jurnalistik secara pribadi Halo, sepertinya robot lagi ya suaranya ya. Putus-putus lagi. Kiara, aduh maaf. Kiara, suaranya masih terkendala sepertinya. Iya. Jadi termasuk tadi yang sudah disebutkan Mas Kento tadi kan, itu kalau kita merujuk pada pasal 3, 4, 5 sampai 8 itu adalah cara mengolah dan memuat berita kan gitu kan. Nah, itu diatur. Sudah diatur ya. Termasuk umpamanya bagaimana melindungi narasumber, contoh ada kasus kan gitu kan. Ada kasus orang yang membongkar bagaimana cara orang membobol. Ya, Kiara putus lagi. Sayang sekali ya. Ya, Kiara nggak apa-apa. Kita sudah di ujung waktu untuk materi. Bang Ken, kita minta apa dong ya pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman. Di sini kan ada dua yang bisa dilakukan mungkin. Satu sebagai kontrol gitu ya, seperti tadi sudah disampaikan, kita perlu nih kontrol dari publik juga gitu loh. Untuk jalur-jalurnya nanti mungkin teman-teman bisa cari juga ya untuk jalur. Tadi seperti sudah disampaikan melalui media apa tadi Bang Ken? Media Watch ya. Media Watch ya. Tuh. Satu lagi, kalau misalnya teman-teman sudah mulai berlatih membuat konten, tahu ya Bang Ken ya kaidah-kaidah jurnalistiknya, etika-etikanya gitu. Nah, dari Bang Ken pesan-pesannya seperti apa dong agar bisa teman-teman bisa mendukung etika dan hukum yang baik terkait siaran televisi Indonesia. Sebenarnya yang paling utama memang kita berpartisipasi gitu ya. Negeri ini ada kalau kita berpartisipasi gitu ya, itu yang paling utama. Betul. Dan kita juga harus melihat bahwa semua yang ada sekarang itu adalah sirkulasi, meyakini demokrasi sekarang menjadi masih salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan gitu ya. Jadi intinya menurut saya bahwa ketika apapun yang mau kita geluti ya, tapi ayolah kita berpartisipasi bahwa pers nasional yang sesuai dengan aturan perundang-undangan itu tujuannya adalah bagaimana memenuhi hak asasi manusia ya, melindungi, menjamin hak asasi manusia ya terkait dengan informasi. Dalam konteks ini berita. Begitu juga bahwa informasi itu adalah
merupakan kebutuhan pokok. Karena kalau kita teman-teman, karena di sini anak kampus juga, kita tahu teori itu orang mengambil pengetahuan itu dari informasi. Orang mengambil sikap itu juga dari informasi. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu, bertindak, atau kalau dalam psikologi komunikasi ada kognitif, ada afektif, dan ada konatif, itu semua terkait dengan informasi. Karena itu, bagaimana menyediakan informasi yang berkualitas melalui pemberitaan dan segala macam, tentunya itu tidak terlepas dari peran serta kita semua, baik secara individu yang turut juga mengingatkan lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran itu milik publik. Bedanya dengan media cetak, dia hadir begitu saja dan dia sangat terbatas, dan itu adalah merupakan frekuensi publik milik publik. Dalam hal ini representasi pemiliknya adalah negara, gitu ya. Jadi kalau tidak dikelola untuk kepentingan publik, ya negara bisa mengalihkan kepemilikan itu atau pengelolaan izin frekuensi itu, gitu. Nah, karena itu sebenarnya lembaga penyiaran itu sangat takut kepada masyarakat. Karena pertama, kalau dia ditinggalkan, yang kedua, kalau masyarakatnya protes. Karena itu untuk yang katakanlah misalnya belum jurnalis, ayolah kita aktif menjadi media watch, memberikan masukan, memberikan laporan, dan mengawasi kerja-kerja lembaga penyiaran. Yang kedua, kalau kita jurnalis, ayolah kita tetap merawat dan mencapai kompetensi kita, terutama integritas, ya. Sekarang itu sulit sekali untuk mencari jurnalis yang punya integritas. Banyak yang terjebak dengan kepentingan politik dan juga terjebak dengan kepentingan bisnis. Seolah-olah tidak ada cara lain, gitu ya, dengan cara terhormat misalnya mengelola media pers itu. Saya kira kalau untuk jadi kaya memang kan tidak lewat media pers, ya. Tapi walaupun ada juga pengusaha seperti Ruk Murdoch dan segala macam misalnya, tapi saya kira satu nilai dalam jurnalisme ini kan satu nilai adalah yang utama adalah kepentingan publik, dan integritas, kebenaran, dan memberi ruang kepada publik, jadi forum bagi publik. Saya kira itu, ya, sebagian saya kutip dari Bill Kovac, ya, tapi saya menyemangati dan meyakini itu. Oke, luar biasa Bang Ken. Jadi itu ya pesannya untuk teman-teman agar teman-teman bisa berpartisipasi, ya, satu partisipasi dan terus belajar berdemokrasi, sambil terus belajar berdemokrasi juga, ya Bang Ken, ya. Kemudian juga yang kedua untuk para jurnalisnya untuk terus meningkatkan kompetensinya, lebih profesional, gitu ya, dan integritas itu yang mahal, ya. Diskusi sekarang ini ketika ya Mbak Dewi dari TV One, saya dari Metro TV ini juga menampilkan keragaman dan bisa dialog, gitu ya. Jadi tidak seperti yang dilahirkan di beberapa pemikiran publik, misalnya dikotomi seperti itu, gitu. Justru kalaupun misalnya ada perspektif yang berbeda, itu adalah keragaman. Biar publik yang nilai, mengambil sikap. Justru tidak boleh satu otoritas tunggal, itu yang tidak boleh, gitu kan. Sama semua, ya. Jadi nggak ada dinamis. Iya. Dan lahirnya juga undang-undang penyiaran itu juga kan mengamati dan mempertimbangkan desentralisasi, sehingga mereka hak-hak lokalnya juga dipenuhi, dan termasuk juga konten penyiaran, walaupun sekarang masih tetap didominasi pusat, ya, Jakarta. Ya, semoga terus makin membaik, ya Bang Ken, ya. Oke, terima kasih ya Bang Ken untuk materi sudah cukup dalam 1 jam ini, kita sudah banyak mendapatkan. Terima kasih sekali. Iya. Kita masih ada masih ada tanya jawab, ya Bang Ken, ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih penasaran. Tadi saya kalau nggak salah sempat lihat ada nama Tosuk. Apakah Tovan Haryadi teman saya yang wartawan juga? Bukan. Nah, misalnya dia soalnya rajin nanya Bang Ken. Mungkin kenal Tovan Haryadi. Teman juga atau di teman-teman. IGTI. Iya kan. Sempit, ya dunia. Boleh untuk sesi materi saya akhiri sampai di sini. Setelah ini ada tanya jawab mungkin, ya. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan di akhir materi, saya simpulkan bahwa untuk implementasi etika dan hukum di siaran televisi Indonesia itu sebetulnya alhamdulillah semakin ke sini sebetulnya
juga itu dibantu oleh kontrol dari publik juga sebetulnya gitu ya. Nah, harapkan ke depannya teman-teman dapat melakukan dua hal. Yang pertama partisipasi ya, kontrol juga kepada TV-TV yang memberikan konten-konten. Kemudian yang kedua, teman-teman juga kalau mau jadi konten kreator sudah harus mulai berlatih etika-etikanya itu harus sudah dilakukan ya. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Terutama ingat satu lagi, integritas. Itu yang sangat wajib melekat pada sebetulnya semuanya ya. Tapi kan wartawan itu kan sebetulnya yang punya menyampaikan informasi. Kalau dia kasih informasi menyesatkan, kemungkinan sesat juga untuk publik gitu kan. Jadi integritas sangat utama ya Bang Ken ya di sini. Begitu untuk materi Ken, kepada MC saya serahkan dulu untuk lanjut ke tanya jawab atau seperti apa, silakan. Baik Kak Dewi, sebelumnya terima kasih nih kepada Kak Dewi dan Pak Ara dan juga Pak Ken yang sudah memberikan materi tentang lingkup hukum dan etika pada siaran televisi Indonesia ini. Dan untuk peserta, bila ada yang ingin ditanyakan, nah iya, ini ada yang raise hand ya Kak? Sudah ada yang raise hand ya, ada Kamarul, iya nih. Ada Rati. Boleh? Iya. Kamarul dulu kali ya. Wah, udah ada 4 Kak, nih. Boleh. Bagus sih, udah mulai kritis pengen nanya-nanya ya. Boleh kayak kalian Nadia? Kamarul dulu ya? Iya Kak. Silakan langsung. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, karena narsum yang lagi Kiara itu terkendala hari ini ya dengan audionya, jadi mungkin tidak optimal, tapi semoga ada tadi yang sempat ditangkap oleh teman-teman ya. Itu saja. Oke, Kamarul silahkan langsung. Ya, terima kasih kepada Kak MC, Kak Nadia telah mempersilahkan saya bertanya. Jadi ada beberapa pertanyaan saya ingin tanyakan kepada Pak Ken. Yang pertama Pak, bagaimana seharusnya kami ini generasi milenial bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang jurnalis ini? Seperti yang kita ketahui, kita sekarang berada di era industri 4.0 dan akan menyongsong 5.0, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Dan yang kedua, pertanyaan saya, apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang jurnalis ini? Terima kasih. Ya, baik. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa nanyanya ya. Seperti ujian tes ya. Waduh, terima kasih nih. Ayo, ditanya. Mahasiswa sekarang. Untuk selanjutnya, bisa langsung nggak ya? Dijawab dulu aja ya. Langsung dijawab aja kali ya Pak ya. Oh iya, kasih Kak. Supaya interaktif ya, bisa langsung ya. Ya, betul. Langsung saja dulu. Yang pertama tadi bagaimana supaya mempersiapkan diri ya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya dua-duanya ya. Memang butuh waktu ya, tidak sebentar ya. Kebetulan saya punya selalu semangat kalau bisa saya capai yang tertinggi gitu ya. Jadi saya akan berusaha terus kira-kira begitu. Walaupun saya dilahirkan di kampung dan sekolah SMA-nya di kampung ya, tapi saya punya keinginan ketika saya masuk di dunia jurnalis berbackground bukan dari komunikasi, bukan dari jurnalistik, saya justru dari Fakultas Pertanian ya. Oh iya, S1-nya pertanian, betul. Nah, sejak tahun 2002 saya sudah ikut dan sering menjadi peserta jurnalistik LPDS ya, Lembaga Pers Dr. Sutomo ini salah satu lembaga yang didirikan oleh Dewan Pers ya untuk melakukan pelatihan jurnalistik. Dan saya baru tahun 2013 itu mendapat kompetensi media dan 2015 yang utama dan baru 2019 menjadi penguji. Artinya butuh waktu tidak sebentar ya dari 2002 untuk jadi penguji dan itu pun saya tetap merasa kurang sekali untuk pengetahuan saya di bidang jurnalistik dibandingkan dengan misalnya teman-teman yang sudah lebih dulu. Walaupun saya bisa menghibur diri, saya kan dari kampung. Teman-teman yang sudah memulai dari Jakarta, mereka levelnya udah level internasional gitu ya. Tapi tidak perlu kecil hati. Saya kira tetap yang penting kita mau belajar. Belajar secara praktis juga oke. Tapi juga sekarang dengan era digital ini kita bisa mengakses banyak buku sekarang ya. Betul, buku panduan TV One udah ada. Buku panduan misalnya tinggal di Google ada itu. Saya kebetulan ketemu itu ada
Ya misalnya bagaimana panduan penulis berita, apa perspektif media gitu ya. Sekarang buku Kompas, buku Tempo kita bisa dapat di media internet ya. Kita download bisa lewat PDF Drive atau lewat apapun itu, banyak sekali sehingga kita bisa belajar. Bahkan buku-buku jurnalisme yang dalam bahasa Inggris banyak sekali. Dan kalau teman-teman perlu itu, saya bisa share juga ke teman-teman gitu ya. Wah, alhamdulillah tuh Tadi udah juga dapat ke teman-teman sumber. panitia saya kirimkan bagaimana melakukan mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Nanti ke Pak Kamarul bisa saya kirimkan PDF-nya atau mungkin juga panitia bisa mengirimkannya ya. Karena kebetulan di situ untuk muda ada 11 mata uji yang harus diujikan bagi peserta yang akan ikut UKW atau UKJ ya. Dan teknisnya ada di situ. Dan bagaimana caranya ada di situ juga. Apa yang dibicarakan dalam mata uji itu juga ada di situ. Kemudian saya juga ada menulis di situ di halaman 101 tentang kompetensi jurnalis televisi yang kalau di televisi itu di IJTI itu ada 3 klaster ya. Ada klaster yang visual, pertama itu ada reporter, yang kedua kameramen, juru kamera, dan yang ketiga visual editor gitu ya. Jadi memang dibagi walaupun levelnya tetap sama-sama, misalnya level muda, media utama. Tapi ada pemisahan karena soal konsentrasi. Nah, bagaimana mempersiapkan diri? Ya memang belajar gitu ya. Kalau memang minat di jurnalis, ya saya kira kalau belajar dan jangan salah jalan. Karena sekarang itu juga ada yang begitu gampangnya orang membuat media online dengan iming-iming udah gabung ke sini, lalu nanti seperti yang kita lihat juga pemberitaan ya, atau yang kita dapatkan informasi misalnya ya, mereka menggunakan kartu itu untuk mencari duit. Nah itu yang makanya tadi penekanannya integritas. Ya, Saya kira itu ya, jawaban saya. itu modal utama itu ya, Bang Ken. Makanya pendirian sebuah media juga jelas ya. Kalau dia ingin menjadi profesional, tentu dia harus mendaftar ke Dewan Pers sebagai media pers ya. Kemudian nanti akan ada verifikasi, administrasi, dan verifikasi faktual terfak ya. Baru juga misalnya dia tercantum di websitenya Dewan Pers. Nah itu juga salah satu syarat bagi media pers. Gitu. Tapi secara nilai tentu tidak membatasi ya. Secara nilai orang bikin blog dengan konten jurnalistik, saya kira saya sangat mendukung. Tapi ketika itu masuk di wilayah badan hukum, ya dia harus mengikuti aturan-aturan dong ketenagakerjaan. Karena salah satunya kan pers itu ya taat hukum. Gimana Kamarul? Sudah mungkin jelas? Ya. Jelas ya. Nah, untuk mungkin untuk panitia, kalau saya boleh usul, tadi dari Bang Ken itu bisa di-share dalam bentuk link di chat ya. Jadi bisa langsung diakses oleh peserta ya, kalau memungkinkan. Gitu. Jadi, oh iya, baik. Ya. Kemudian panitia ya Pak. Silakan. Kemudian kalau saya pernah ada ungkapan gitu, Bang Ken dan Kamarul dan teman-teman, jurnalis itu sih sebetulnya bukan pekerjaan, tapi bukan pekerjaan biasa maksudnya, tapi dedikasi. Itu karena dia tanggung jawabnya berat, bukan dapat gaji, tapi jauh dari itu dia itu dedikasi ya. Makanya tadi Bang Ken bilang jangan lupa nomor 1 ya Bang Ken ya. Kemudian sekarang memang sudah lebih gampang, kayak sekarang nggak kayak zaman dulu harus ke library, harus ke CSISK, harus kemana. Sekarang udah googling. Tapi ya itu ya Bang ya. Justru karena kemudahan sekarang, kadang-kadang godaannya suka males. Jadi gampang nanti bisa searching, gampang nanti bisa di ini. Tapi kita nggak bergerak gitu ya akhirnya gitu. Sama satu lagi mungkin Bang Ken pintar-pintar memilih sumber ya, sumber informasi ya. Kita kan begitu banyak itu media. Salah satu poin pentingnya terkait itu kan verifikasi ya. Verifikasi. Jangan sampai kejadian seperti yang obat COVID yang muncul viral. Contoh terdekat ya. Misalnya, kan? Betul. Tadi dari Kamarul, lanjut ya. Selanjutnya itu ada Karati kali ya Kak Dewi ya. Ratih, iya boleh. Ratih silakan langsung. Silakan dibuka mute-nya. Di mute. Nggak ada suaranya loh.
Masih di mute soalnya. Dibuka dulu mute-nya. Nah. Oh iya, sudah ya Kak? Ya sudah, tadi Di mute panitia ya? Ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman semua, Bang Ken, Mbak Dewi, dan semuanya. Ini saya mau nanya nih, apakah infotainment itu termasuk jurnalistik? Kan yang kita tahu saat ini tuh lagi trending topiknya yang yang kabur dari karantina itu kan. Terus kemarin beredar banyak video yang gimana tuh wartawan mencecer si Rahel ini untuk kenapa sih Rahel ini sampai akhirnya karena si Rahel memilih diam. Terus wartawan tuh pada nyecernya nanya, abis ini mau karantina di mana? Di Bali. Terus Rahel udah bahagia belum? Udah kayak gitu, udah kayak sindiran kayak gitu lah. Itu tuh melanggar hak privasinya Rahel karena si Rahel memilih diam, dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang sarkas dari wartawan kayak gitu, apakah melanggar seperti apa sanksinya kayak gitu. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini bisa dibilang bukan jurnalistik tapi masih tayangan televisi. Kan di salah satu stasiun televisi itu ada sinetron yang menayangkan ceritanya itu tentang anak kecil yang terpisah sama keluarganya, tapi di situ tuh menggambarkan si anak-anak kecil ini tuh punya geng-gengan. Apakah itu tuh bisa mempengaruhi moral penonton, anak-anak yang nonton? Dia aja bisa geng-gengan, ntar aku bikin geng juga biar bisa hebat di sekolah, kayak gitu-gitu loh. Apakah tayangan tersebut melanggar norma atau enggak? Kalau melanggar, kenapa masih tetap ditayangkan? Ada kekhawatiran seperti itu sih, ada diikuti sama anak-anak kecil yang lain. Terima kasih. Baik. Oke, thank you Ratih. Silakan Bang Ken langsung jawab 3 pertanyaan lo. Ini ada pertanyaan soal infotainment yang sampai sekarang itu debatable ya. Yang mendukung ya infotainment itu produk jurnalistik, ada yang bilang infotainment katanya ada bilang gitu Bang Ken ya. Iya, ada yang bilang itu bukan gitu ya. Tapi saya tidak mau terjebaklah dengan itu. Siapapun kalau mau mengerjakan tugas-tugas jurnalistik, kerjakanlah dengan baik gitu ya. Dan tidak hanya soal mereka jurnalis atau mereka bekerja di infotainment, yang jurnalis pun ketika membuat produk itu labelnya adalah produk jurnalistik tapi isinya bukan jurnalistik, itu juga problem kan, itu juga tidak bagus. Saya kira mau dia infotainment atau jurnalis ya, saya kira tetap aja lah mematuhi kode etik jurnalistik gitu ya, mematuhi P3SPS gitu ya, pedoman perilaku penyiaran standar program siaran gitu ya. Masyarakat juga saya kira walaupun itu tidak ditujukan memang untuk itu, tapi kan kita harus mengakuin bahwa ini adalah untuk perbaikan kualitas demokrasi, pemenuhan informasi sebagai hak asasi dan kebutuhan pokok. Saya kira ya kita harus sama-sama melaksanakan itu dengan baik. Misalnya katakanlah misalnya dia seperti yang belakangan ini ada yang dia orang media, salah satu direkturnya melakukan hal yang dianggap ini misalnya itu jadi problem. Saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa, tapi ya, siapapun kita kalau melakukan keluar dari koridor kode etik dan P3SPS itu akan menjadi problem, dan itu bisa diproses apakah itu menggunakan hukum pers atau hukum pidana umum misalnya. Yang jelas kalau tujuan kita untuk kepentingan publik, lakukanlah secara sehat, lakukanlah secara wajar, juga toh kan untuk kepentingan publik, kita lakukan aja sesuai dengan norma yang berlaku, aturan yang berlaku. Saya kira itu. Dan tadi misalnya bagaimana dengan kalau ada konten non jurnalistik atau drama yang katakanlah bisa bikin geng-gengan dan segala macam. Kembali lagi bahwa dalam paradigma kita, kalau dalam paradigma teori komunikasi, undang-undang ITE itu menganut positivistik. Artinya apa?
menganggap bahwa berita itu atau informasi itu, baik itu konten, frekuensi, baik itu dengan cara framing dan segala macam itu, atau agenda setting, dianggap itu berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat kita. Artinya ini memang paradigma positivistik ya. Karena anggapan itu seperti itu dan diatur dalam regulasi, marilah kita menayangkan atau menyajikan hal-hal yang positif sebaik mungkin gitu ya. Nah, walaupun ada teori yang lain bilang bahwa mengumbar kekerasan dalam tayangan justru itu membuat orang tidak melakukan kekerasan. Ada teori seperti itu kan, macam-macam teori kan, ada sarkastis dan segala macam, banyak teori. Tapi kita sebagai negara Indonesia sudah menganut dan mengatur dalam undang-undang, baik undang-undang pers, undang-undang penyiaran, bahwa semua apa yang disajikan oleh media penyiaran itu berpengaruh positif terhadap kognisi, sikap, dan perilaku masyarakat kita. Karena itu hindari yang sifatnya geng-gengan, yang mendiskriminasi, yang menimbulkan traumatik, menjijikkan, membahayakan, itu harus dihindari. Bagaimana kalau dengan hiburan? Ada catatannya. SPS sudah membuat catatan. Kalau itu misalnya suatu pertunjukan, dia harus tulis jangan ditiru dan segala macam. Sudah ada aturan-aturan dan penempatan posisi, apakah itu di layar itu kan sudah jelas ya, layar atas kanan misalnya. Sudah harus jelas di situ misalnya bahwa ini ada pertunjukan apa. Jadi dipatuhin aja. Saya kira itu pendapat dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya, terputus. Sudah ya Pak untuk jawabannya. Ya, gimana? Sudah jelas untuk Karati? Jadi suaranya Rati. Ya, gimana? Iya, untuk operator untuk Rati. Iya. Sudah jelas. Sudah jelas. Terima ya. kasih. Baik, sebelumnya mau nanya nih untuk Karati. Mau nanya nih sebelumnya untuk Karati dari instansi mana ya? Kuliah ataupun kerja? Aku kuliah sambil kerja. Aku kuliah di Paramadina, kerja di Trans 7. Oh, keren. Sudah berpenghasilan ya sambil kerja ya, sambil kuliah ya. Baik, Kak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Kak. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Pak di kolom chat. Oh iya, oke. Dari Citra Ayu Saputri. Citra Ayu Saputri. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengontrol tontonan anak di TV ataupun di YouTube? Ya, langsung dijawab ya. Iya, baik Pak. Iya. Ya, memang itu tantangan bagi orang tua ya. Apalagi sekarang tidak sama-sama lagi nonton televisinya ya. Mereka sudah pegang gadget sendiri, ya, punya handphone sendiri. Nah, saya kira harus ada riset tentang ini ya. Tapi paling tidak ya kita harus pantau lah. Paling tidak mungkin bisa kita lihat storiesnya gitu ya. Sehingga tapi anak-anak juga pintar juga, storiesnya juga langsung dihapus gitu ya. Tapi secara psikologis mungkin bisa kita amati ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang disembunyikan, ya orang tua yang intinya ya harus dekat dengan anak, membicarakan, bisa anak itu merasa teman gitu ya, sehingga apa kesulitan atau apa informasi yang dia rahasiakan misalnya jangan sampai itu disampaikan ke temannya di luar sana yang belum tentu memberikan masukan yang baik ke dia. Lebih bagus kepada orang tua gitu ya. Jadi intinya orang tua ya harus dekat dengan anak gitu. Nah, problem sekarang ini orang tua juga sibuk dengan gadgetnya gitu kan. Bahkan ada video-video yang menggambarkan betapa juga seorang anak itu pengen jadi gadget karena orang tuanya datang dari luar bawa gadget, sampai di rumah pegang gadget juga, mau tidur pegang gadget, nggak pernah pegang anaknya. Jadi
anaknya bermimpi atau pengen jadi gadget aja supaya bisa digendong sama orang tuanya. Nah ya seperti itu sindiran ya. Artinya memang orang tua juga yang harus melakukan satu pendekatan dan kepedulian terhadap anak gitu. Saya kira itu ya. Tapi kalau untuk tontonan televisi, ketika misalnya itu di layar televisi yang bisa ditonton sama-sama, mudah kan? Artinya orang tuanya bisa memantau langsung. Tapi kuncinya juga orang tuanya juga harus tahu mana tontonan yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Bahkan karikatur juga ada yang menyisipkan problem-problem yang tidak layak ditonton anak-anak gitu. Film kartun maksudnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke ya, baik Pak. Ini untuk Kak Citra Ayu Safutri gimana? Udah paham belum nih Kak Citra? Tapi gini loh, artinya dalam diskusi ini jangan sampai saya dianggap ahlinya gitu kan. Kita sama-sama diskusi itu dari teman-teman juga saya pasti harus banyak belajar gitu, karena dunia jurnalistik itu dunia pers itu selalu berkembang, tidak stagnan, selalu berkembang. Orang yang belajar A ya ke depan dan kejadian konteks sekarang bisa berubah gitu. Jadi ayo kita forum ini kita juga buka, tidak hanya dari saya ya, jawaban dari teman-teman juga, dan kritik terhadap jawaban saya juga saya senang sekali. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan untuk selanjutnya kita lihat lagi dari kolom chat kali ya Pak ya. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Anggi UBHI. Ingin bertanya Pak, saat ini hak privasi sudah dilupakan. Contoh saja di media sosial beberapa masyarakat membuat video menggunakan orang lain saat di jalan untuk dijadikan suatu konten tanpa izin terlebih dahulu. Apakah hal tersebut termasuk dalam hal privasi? Ada pelanggaran dalam beretika, Pak? Iya. Saya kira ini bagus sekali ya. Artinya memang semua pihak harus menghargai hak privasi ya. Bahkan sekarang itu dalam proses penggodokan juga terkait dengan perlindungan data pribadi ya, PDP ya, perlindungan data pribadi. Dan ada baru-baru ini kasus juga ya, polisi yang terkait dengan diduga melanggar hak privasi yang memeriksa handphone para anak-anak muda. Nah itu juga kita harus hati-hati ya. Artinya memang hak privasi itu harus tetap dihargai. Sepanjang tidak ada persoalan hukum dan proses hukum, siapapun tidak boleh mengganggu privasi kita. Baik itu pejabat atau siapapun itu ya. Makanya hak privasi, handphone dan segala macam ya, termasuk juga gambar kita ya, itu harus dilindungi. Kalau misalnya itu dilakukan oleh siapapun, termasuk media, melakukan pelanggaran itu, ya kita berhak untuk mempersoalkannya gitu. Termasuk juga misalnya ketika kita ada di ruang publik gitu ya, tapi tidak relevan dengan kasus tertentu, sebenarnya media itu di kode etik dan P3SPS itu harus memperhatikan itu. Jadi orang-orang yang tidak relevan dengan pemberitaan itu, konten pemberitaan itu tidak perlu ditampilkan gitu ya. Karena itu juga privasi orang lain, kita harus hargai, harus hormati gitu. Contoh kasus misalnya di satu taman, orang yang tidak relevan dengan liputan si media itu dan itu ditampilkan, nah itu bisa berujung pada persoalan gitu ya. Orang yang bersangkutan tidak terima misalnya ditampilkan di layar kaca gitu ya, diberitakan. Nah itu privasi memang harus kita hargai, kita hormati. Saya kira teman-teman juga melihat kan di media sosial terkait dengan polisi yang dianggap melanggar hak privasi. Saya kira itu. Terima kasih untuk Pak. Jadi kalau ada sekarang ada kebocoran data pribadi, saya kira itu memang itu pelanggaran ya, harus diproses ya secara hukum yang berlaku gitu. Itu. Terima kasih. Baik Pak. Dan untuk Kak Anggi gimana, sudah jelas ya?
Oh iya Pak, dan untuk selanjutnya kita ada sesi foto secara virtual dulu nih. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ken yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom. Ya, Dan untuk mudah-mudahan sertifikat, bisa. oh iya Pak, Walaupun lanjut Pak, boleh Pak. tidak puas mungkin ya, tapi mudah-mudahan kita bisa dialog gitu ya. Iya Pak, nggak Dialog apa-apa. ini kan kita sharing ya, dan menambah pengetahuan kita juga gitu ya di bidang pers. Baik, terima kasih Pak Ken. Untuk Kak Dewi, Kak Dewi. Kak Dewi. Oke, untuk selanjutnya ada sesi foto secara virtual pemberian sertifikat kepada Pak Ken Norton Hutasoid. Dan untuk teman-teman nih, kita foto bareng-bareng dulu kali ya buat kenang-kenangan sama Pak Ken. Untuk operator, silakan tampilkan sertifikatnya. Wah, terima kasih. Terima kasih ya semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi kali ya. Ayo semuanya buat peserta udah pada on cam belum nih? Yang belum on cam, ayo langsung on cam ya. Kita foto ya sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk Pak Ken. Terima kasih juga semua. Satu. Dan untuk selanjutnya itu ada foto sertifikat juga dari panitia untuk Pak Ara. Dan untuk Pak Ara, baik, bila Pak Ara tidak ada, kami akan mewakilkan saja. Untuk operator, silakan tampilkan sertifikatnya ya. Untuk peserta yang lainnya udah siap lagi nih buat foto yang kedua dari Pak Ara sertifikatnya. Dan untuk foto kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Lagi kali ya untuk foto sekali lagi. Untuk operator kita foto lagi ya sekali. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Ara. Dan selanjutnya ini ada foto bareng nih kita buat peserta yang lainnya. Ayo buat semuanya langsung on cam, yang belum on cam langsung on cam ya. Kita tungguin ya. Ini gue yang Oke, buat yang belum on cam, ayo silakan on cam. Kita tunggu ya buat teman-teman semuanya. Kita foto ada 7 slide ya, berarti kita 7 kali untuk foto. Banyak slide ya. Iya, Pak. Lumayan banyak ya, Pak. Mulai ya, 1, 2, 3. Ganti gaya kali ya buat pesertanya nih. Kita foto lagi buat yang selanjutnya. 1, 2, 3.
Dan untuk yang ketiga, kita lanjut foto lagi ya. 1, 2, 3. Ayo nih yang belum on cam, langsung aja on cam. Kapan lagi kita bakal ada kenang-kenangan buat kalian. Dan juga anggap aja ini kenang-kenangan dari panitia dan peserta. Ayo lanjut lagi untuk slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut untuk yang kelima. 1, 2, 3. Udah, oke. Terima kasih untuk semuanya nih yang udah on cam dan untuk Pak Ken dan juga Kak Dewi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dewi dan sudah membantu jalannya acara ini sampai lancar dan juga sukses. Terima kasih juga untuk Pak Ara dan Pak Ken yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut andil dalam acara hari ini. Sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu, salam sejahtera. Baik, Pak. Taufan, Dan apa kita kabar? ada baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan untuk Pak Asmi juga ada, saya lihat. Iya, Pak. Untuk selanjutnya ada pemenang dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan dan juga ada hadiah yang lainnya nih. Tentunya untuk operator silakan. Ini ada untuk pengumuman Twibbon. Pengumuman pemenangnya itu adalah satu, dua, tiga. Kak Octavian. Selamat untuk Kak Octavian. Mana nih untuk Kak Octavian? Dan yang kedua ada Kak Maya Kartika. Untuk Kak Maya Kartika silakan on cam ya Kak. Dan untuk Kak Octavian silakan on cam. Siapa tahu nih, aku pengen lihat nih untuk muka-mukanya dari Kak Octavian dan Kak Maya Kartika. Kak Octavian dan Kak Maya Kartika. Dan untuk satu lagi nih, pemenang tanya jawab yang tadi udah nanya-nanya. Ini ada pemenangnya nih tentunya. Dan untuk Kamarul dari Universitas Al Muslim dan Rati dan juga para bukan, ternyata Kamarul saja sama Karati. Dan satu lagi nih ada pemenangnya yaitu siapa ya? 1, 2, 3 untuk operator. Silakan. Wah, untuk pemenang yang satunya lagi ternyata ada rahasia nih untuk juara pertamanya itu. Nanti kita bakal kabarin di via grup di WA ya. Terima kasih untuk pemenang-pemenang kita nih dari